Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Sebelum menonton, buat teman-teman semua jangan lupa subscribe, like, dan share. Nah, buat teman-teman semua, di konten kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman ini. Kenapa sih burung murai batunya itu tidak stabil? Kadang gacor, kadang ngeriwik, kadang dia bunyi, kadang enggak. Yuk simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kembali lagi ke pembahasan kita tentang kenapa sih murai batu itu sering ya teman-teman itu kadang gacor, kadang bunyi, kadang ngeriwik, kadang ngeplong. Nah, di sini buat teman-teman semua, saya akan jabarkan pembahasannya. Buat teman-teman semua, ini biasanya ya yang dilakukan teman-teman semua ini, kenapa burung murai batunya itu tidak stabil. Nah, di sini yang sering saya katakan di vlog-vlog saya, di konten-konten saya sebelumnya, kita merawat burung murai batu itu harus konsisten dan stabil. Bagaimana sih konsisten dan stabil itu? Konsisten itu kan kita harus merawatnya, misalkan kita harus jangkriknya 7 pagi 7 sore, itu kita lakukan segitu terus saja, 7 pagi 7 sore, terus mandi, penjemuran, embun, itu kita harus melakukannya itu secara konsisten. Itu supaya dia stabil, dan dia stabil kalau misalkan kita konsisten. Nah, kebanyakan burung murai batu teman-teman ini gini ya teman-teman semua. Nah, misalkan kita rawat burung murai batu kita itu tidak konsisten ya. Misalkan kita pagi kita berikan 7, sore tidak, besoknya tidak, terus kita berikan lagi jangkriknya. Misalkan ini dari jangkrik ya. Nah, itu tidak bagus karena tidak konsisten teman-teman semua. Nanti burung murai batunya itu tidak stabil dan dia ini kan dia harus menyesuaikan juga ya. Menyesuaikan kondisinya, menyesuaikan ekstra pudingnya. Nah, di sini teman-teman ini ya mungkin tidak mengetahui tentang konsisten itu sendiri. Kalau misalkan kita berikan, kadang diberikan jangkrik, kadang enggak, itu bisa nanti murai batunya itu penyesuaian terus, tidak stabil. Nanti dia akan labil dengan wah ini sekarang misalkan dia makan jangkrik 10. Nah, dia akan menunggu besok, wah biasanya saya kasih jangkrik 10 nih, naluri manusia, naluri burung juga ya, hewan. Nah, dia akan menunggu, makanya dia tidak akan makan pur nanti kalau misalkan kita tidak konsisten seperti itu. Nah, bisa selain itu kroto, penjemuran, itu kita harus lakukan secara konsisten supaya nanti burungnya itu stabil dengan ekstra puding. Nah, kadang-kadang teman semua ini kan, wah burungnya ini gacor nih, sekarang nih gacor, nah besoknya ditambahin ekstra pudingnya. Kita berpikir ya kita ya manusia kan mempunyai nafsu bahwa wah burung kita itu pengen gacor lagi, kita tambahkan jangkriknya, kita tambahin. Nah, di situ malah dia kadang-kadang tidak stabil, tidak konsisten teman-teman semua, karena perubahan ekstra puding itu bisa mempengaruhi burung murai batu kita, tidak konsisten, ya tidak stabil. Selain itu fur juga bisa teman-teman semua. Misalkan kita gonta-ganti fur itu kan kandungan kadar dan protein lain-lainnya dalam fur itu kan berbeda teman-teman semua, berbeda. Nah, nanti dia juga kan penyesuaian juga. Nah, di sini banyak yang dilakukan teman-teman semua itu, misalkan kita masih mempunyai banyak jangkrik, kita berikan banyak jangkrik, besoknya tidak, itu tidak konsisten. Misalkan kroto, wah ini kroto kita masih banyak banget nih, kita kasih aja terus tiap hari ini kroto, minggu depan tidak, kasih kroto lagi. Nah, itu membuat burung kita itu tidak stabil. Karena kalau misalkan kita terlalu banyak ya berikan extra fooding itu, burung murai batu, semua burung itu ya pengennya yang enak ya. Makanya dia menunggu extra puding itu. Dia menunggu karena kita mau berikan makanan-makanan yang enak seperti jangkrik, terus kroto, cacing dan lain-lain itu. Sama, coba contoh ya buat kayak kita sendiri. Kita sebagai manusia pengen kan makanan yang enak-enak.
Nah, di situ burung kita nanti tidak stabil. Nah, makanya teman-teman semua, kita melihara burung murai batu itu dalam settingan, dalam konsisten itu, kita bisa melihat karakter-karakter burung kita. Yang penting burung kita itu nggak mengembangkan bulu, tidak murung, tidak ini, nah itu udah cukup ya tentang extra pudingnya. Dari fur juga sangat memenuhi karena udah teruji coba ya di perusahaan-perusahaan, udah diteliti. Nah, kadang-kadang kita kan teman-teman semua ini kita berikan yang aneh-aneh. Wah, minggu sekarang kisah kadang ada yang ngasih kelabang, ada yang ngasih ekor cicak, ada yang ngasih apalah itu menurut saya kurang bagus ya buat melihara burung murai batu. Nah, di situ dia akan penyesuaian terus. Nah, makanya buat teman-teman semua, kita harus memberi dia secara konsisten ya. Dia nalurinya ada konsisten, misalkan kita kasih jangkrik 77, kasih aja 77 terus, kroto seminggu 2 kali, atau kasih cacing. Jangan kita ngasih juga berlebihan juga kurang bagus. Nah, selain itu kita harus rawat itu, kita harus memberikan aktivitas juga buat burung murai batu kita, seperti pengembunan itu kan dia mempunyai aktivitasnya nanti, pengembunan, muran, mandi, terus kita kasih jangkrik dan lain-lain. Itu kita harus memberikan aktivitas juga supaya dia itu stabil ya, antara kesehatannya dia, terus dia badannya fit atau tidak. Karena burung murai batu itu mau gacor, mau bunyi, walaupun kita berikan banyak jangkrik, banyak ekstra puding, kalau badannya tidak sehat, dia sulit mendapatkan birahi dan sulit juga gacor. Kayak kita aja teman-teman semua, kalau misalkan kita lagi sakit, kita lagi nggak enak badan, apakah kita akan seperti ini ya, ngomong terus atau beraktivitas dan terus ini sama seperti burung juga. Jadi buat teman-teman semua, kesimpulannya melihara burung murai batu ini harus konsisten dan jangan kita berubah-ubah settingannya ya. Kalau misalkan udah kita nemu, kita jangan ubah-ubah itu. Nanti malah burung kita itu akan penyesuaian terus. Dia tidak akan gacor-gacor, tidak akan bunyi-bunyi karena selalu penyesuaian terus. Dan kita tidak boleh berpikir bahwa burung murai batu gacor itu kalau misalkan kita beri ekstra puding banyak, semua ini fur aja teman-teman, fur juga itu udah mencukupin buat dia bunyi, buat dia gacor. Kalau misalkan burung murai batu kita itu kita berikan ekstra puding banyak-banyak, kalau burungnya tidak fit, tidak sehat, kurang bagus juga teman-teman. Malah dia nggak gacor, karena intinya burung gacor itu dia harus sehat, kondisinya bagus. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan tonton video saya sebelumnya dan tunggu konten-konten saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semua.